Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Adliana Julianti. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan hasil observasi saya tentang pengembangan kurikulum di TK Islam Terpadu Hirsan Muda untuk mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik teman-teman, pertama-tama kita mengenal dulu identitas sekolah. Nama sekolahnya Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Hirsan Muda, NPSN-nya 20258025, Jalan Kampung Padasuka, RT 03 RW 10, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Kode posnya 46151. Untuk kontak person barangkali teman-teman membutuhkan di 085220120807. Status sekolahnya swasta, kemudian kelompok sekolahnya terdaftar, kegiatan belajar dimulai dari pagi, kemudian milik bangunan milik sendiri, kemudian perjalanan perubahan sekolah dari RA ke TKIT, kemudian organisasi penyelenggaranya sendiri yaitu yayasan. Nah, untuk visi dan misi sekolah silakan teman-teman bisa membaca dan menyimak ya. Visinya membentuk generasi smart, di mana smart ini solehah, mandiri, aktif, riang, dan terampil, dan mewujudkan lembaga pendidikan TK terbaik sebagai pilihan masyarakat yang membutuhkan lembaga pendidikan TK dengan pola asuh berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, untuk misinya sendiri memberikan layanan pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku, menambahkan muatan pendidikan agama dan tahfiz, hadis seperti doa harian, pembiasaan sholat duha. Kemudian yang kedua, membekali anak dengan budi pekerti yang luhur. Yang ketiga, menyiapkan anak ke jenjang pendidikan yang dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai tahap perkembangan anak. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan mandiri, aktif, riang, dan terampil. Nah, untuk komponen pengembangan kurikulumnya sendiri itu ada STTPA, KD, Prota, Promes, RPPM, dan RPPH. Nah, selanjutnya kegiatan pengembangan kurikulum atau kegiatan pembelajaran di TK ini dimulai dari jam 8 itu sudah mulai bel masuk, kemudian anak dibariskan sebelum masuk kelas, kemudian masuk kelas. Setelah masuk kelas, pembiasaan terlebih dahulu seperti sholat duha. Sholat duhanya berjamaah ya, kemudian membaca Iqra, membaca surat pendek gitu, murojaah seperti itu. Dan setelah itu anak-anak disiapkan untuk membereskan lagi perlengkapan sholatnya, dan kemudian anak-anak dilatih pembiasaan lagi untuk membaca-bacalah. Kemudian setelah semuanya selesai, pembiasaan pertama selesai, anak diajak untuk berdoa sebelum belajar. Nah, kemudian kegiatan belajar dimulai dari jam 8.15 atau 8.30, kemudian jam 9.30 anak istirahat. Itu pembiasaannya, yaitu anak membawa bekal dari rumah dan mereka antri untuk cuci tangan, kemudian berdoa bersama-sama sebelum makan. Nah, untuk jam 9.45 anak-anak masuk kembali dan mulai pembelajaran kembali sampai jam 10.30. Nah, untuk setelah itu kemudian pulang, di mana pembiasaannya yaitu berdoa dan ikhlas pulang. Kemudian guru mengantarkan anak sampai ke depan gerbang sekolah menunggu dijemput oleh orang tuanya. Nah, kemudian teman-teman di sini ada contoh RPPH, di mana saya mengambil contoh dari semester 1 ya. Ini temanya tentang diriku dengan subtema diri sendiri.
diri sendiri, kemudian menyanyi lagu aku, dan fungsi identitas diri untuk menggerakkan jari-jari tangan. Nah, kegiatan mainnya itu secara berkelompok dengan kegiatan pengaman gitu. Alat dan bahannya cukup gambar anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian kertas kartu nama, pensil, serta kertas gambar dan krayon. Selanjutnya karakternya itu untuk religius dan mandiri ya teman-teman. Kemudian untuk kegiatan pembukanya di RPPH ini ada penerapan SOP pembukaan seperti yang tadi saya sebutkan, ada menyanyi lagu aku, kemudian berdiskusi tentang apa saja ciptaan Tuhan, selanjutnya mengamati seorang anak, kemudian berdiskusi tentang identitas anak yang ada di depan, itu yang disuruh ke depan, kemudian berdiskusi secara cara menyayangi diri sendiri itu bagaimana. Kemudian kita juga mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan saat bermain. Untuk kegiatan intinya, anak-anak ditugaskan untuk mewarnai gambar anak laki-laki perempuan, menghitung teman laki-laki dan perempuan ada berapa, kemudian menyebutkan nama panggilannya, kemudian membuat garis datar untuk pemula ya, untuk pertama. Kemudian yang selanjutnya kegiatan recalling, di mana anak-anak ini diperintahkan untuk merapikan lagi alat-alat yang telah digunakan, kemudian mendiskusikan kembali apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka kerjakan gitu, kemudian apa yang mereka rasakan selama melakukan kegiatan bermain. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama gitu, menceritakan dan menunjukkan hasil karya anak yang sudah tadi dikerjakan, kemudian penguatan pengetahuan yang bisa didapat oleh anak. Nah, untuk yang terakhir ada kegiatan penutup, yaitu menanyakan perasaannya selama hari ini, bagaimana nih anak-anak perasaannya, apakah hari ini senang, kemudian berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkan hari ini, kemudian mainan yang paling disukai dan di mananya nih, kemudian bercerita pendek gitu yang berisi pesan-pesan yang berkaitan dengan tema yang sedang dijalankan, kemudian menginformasikan kegiatan apa saja besok yang akan dilakukan kembali. Kemudian yang terakhir yaitu SOP penutupan. Nah teman-teman, mungkin itu untuk penutup. Kemudian yang selanjutnya ada rencana penilaian, di mana yang pertama sikap, yaitu mensyukuri bahwa aku sebagai ciptaan Tuhan, menggunakan kata sopan pada saat bertanya ya anak-anak itu. Kemudian yang kedua pengetahuan dan keterampilan, di mana anak menunjukkan diri, menyebutkan identitas diri, dapat menyayangi dirinya sendiri, dan dapat mewarnai tadi gambar dengan rapih. Kemudian anak dapat menghitung gitu ya, teman sesuai jenis kelamin, dapat membedakan, kemudian anak dapat membuat garis dengan rapi. Nah teman-teman,